panggilan jiwa beserta kedamaian hati. Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini adalah pembacaan tentang panggilan jiwamu yang akan ngebantu kamu untuk bisa lebih damai lagi hatinya, kehidupannya jadi lebih damai lagi. Jadi nanti aku bakalan kasih lihat energi kamu seperti apa, potensi energi kamu ke depannya kayak gimana. Lalu aku juga nanti lihat potensi panggilan jiwamu atau apa yang harus kamu lakukan untuk ngebantu kamu lebih damai dan achieve atau meraih hal-hal yang memang kamu impikan. Ini adalah general reading. Setahu aku udah buat ya pick a card-nya. Coba boleh kulik lagi video-video aku sebelumnya. So, yang namanya collective reading, terutama ini kan general reading. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Tapi kita harus berproses dulu. Kita harus mampu untuk proses apa yang disampaikan. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat, disesuaikan sama kehidupan kamu. Kamu pahamin dulu pesan-pesannya, kadang-kadang ada metafora. So nanti kalau kamu nyebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke? Kita langsung lihat aja. Ini potensi energi kamu, potensi jiwamu yang sesungguhnya seperti apa. Potensi jiwamu yang sesungguhnya. Ini adalah timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikan saat kamu nonton. Oke? Panggilan jiwa. Kita lihat potensi jiwamu yang sesungguhnya. Oke. Oke. Kalau aku lihat di sini ada energi Virgo, Taurus, Capricorn, lalu juga ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Sifat-sifat dari zodiak tersebut. Oke. Di sini yang aku lihat, kalau ngomongin soal potensi diri kamu yang sesungguhnya, ini kayak manifestor gitu. Jadi kamu mampu untuk memanifestasi apa yang kamu impikan di dalam hidup ini. Semesta, Tuhan ngasih kamu apapun gitu, ibaratkan like semuanya ada di hadapan kamu tinggal combine itu gitu. Jadi kamu tinggal mix segala apa yang sudah kamu punya di aspek-aspek hidup kamu untuk dijadikan batu loncatan gitu. Contoh, kamu punya bakat, kamu punya privilege, atau kamu bahkan punya kebisaan, kamu punya kepintaran, atau kamu punya waktu, punya tenaga, apapun itu gitu. Coba kontemplasi apa yang kamu punya saat ini. Mungkin ada beberapa bakat-bakat yang sudah kamu hiraukan dari kemarin gitu. Ini diminta untuk bangkitkan lagi. Yang dibangkitin jangan trauma-trauma. Yang dibangkitin jangan ketakutan, tapi bakat-bakat yang mungkin kamu pendam, kamu udah tahu punya bakat tersebut, kamu abaikan gitu. Nah, di sini diminta untuk lebih bisa memberikan diri kamu waktu atau ruang untuk berekspresi sebenarnya. Jadi kalau kamu nanya apa yang harus aku lakukan nih gitu, untuk mencari sebuah kedamaian atau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih lagi, adalah memberikan dirimu waktu dan ruang untuk mengekspresikan itu gitu. Jadi contoh misalnya kamu punya rasa amarah sekarang, kamu punya rasa kesel gitu, punya ketakutan, kecemasan berlebih, buat ruangan atau buat sesuatu kegiatan yang mengekspresikan itu. Luapin dulu itu. Jadi jangan dibawa ke masa depan. Karena kalau misalnya ada negatif energi atau misalnya energi di vibrasi yang sangat dasar, di vibrasi yang bawah, terus kamu bawa-bawa terus, itu yang kayak akan memenjarakan diri kamu gitu. Itu kayak tembok yang akan menghalangi kamu memenuhi panggilan jiwamu. Itu PR-nya. Jadi, karena di sini ada energi di Six of Swords. Six of Swords itu selalu ngomongin soal kita moving on, gitu. Kita mampu untuk berjalan ke depan, meninggalkan sesuatu di belakang. Jadi, ada sesuatu hal yang harus kamu tinggalin.
Entah itu lifestyle, entah itu pola pikir, entah itu teman-teman yang toxic, entah itu pekerjaan yang tidak baik, entah itu orang-orang yang kamu anggap pacuan hidup kamu ternyata bukan gitu. Jadi ada juga yang lifestyle yang buruk gitu, apapun itu konsepnya yang memang ada di dalam hidupmu saat ini, berusaha untuk buat batasan yang sehat dari situ. Nah, di sini Six of Swords itu maju ke depan. Sometimes kita akan ngerasa kayak, aduh aku sayang ninggalin ini nih gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh bukannya harus mengabaikan konsep kenyamanan ya. Kita hidup pasti untuk mencari nyaman, udah pasti. Cuman bukan berarti konsep kita meninggalkan zona nyaman untuk susah-susah hidupnya. Enggak. Tapi kita meninggalkan zona nyaman itu untuk bisa meraih kenyamanan yang lebih lagi gitu. Jadi contohnya kayak gambar ini, dia itu kayak pergi dari satu pulau ke pulau lain gitu, usaha buat perahu seadanya, mendayuh gitu. Dia bawa anaknya di sini untuk mendapatkan hidup yang lebih layak lagi gitu. Itu kan konsep usaha. Tapi usahanya memang untuk mencari konsep kenyamanan yang lebih gitu. Nah, ini ada keadaan-keadaan di dalam hidup kamu yang harus kamu lakukan kayak gini. Jadi ini panggilan jiwanya bukan hanya untuk dirimu, but once you do it, kamu one step ngelangkah gitu. Kayak kamu ngelangkah satu langkah itu kayak kamu bukan hanya ngebantu diri sendiri tapi juga untuk orang-orang sekitar. Sometimes saat kita healing diri kita sendiri, kita berproses sama diri kita sendiri, kita akan menginspirasi orang lain baik itu dengan sengaja atau tidak gitu. Nah, di sini panggilan jiwamu adalah untuk memberikan cahaya ke diri sendiri, ngebantu diri sendiri. Saat kamu mampu untuk ngebantu diri kamu sendiri, istilahnya jadi hero, jadi pahlawan untuk dirimu sendiri, kamu akan mampu untuk ngebantu orang lain tanpa kamu bahkan sadarin itu gitu. Jadi kayak ngelihat diri kamu berproses, orang-orang sekitar kamu juga ikutan berproses juga gitu. Nah, this is your purpose. Jadi jangan hanya mikirin untuk menyelamatkan dunia saja, tapi nyelamatin diri sendiri. So it's kinda nonsense ya kalau misalnya udah belajar spiritual, nambahin ilmu ini dan itu gitu. Tujuannya untuk kayak nyelamatin dunia, nyelamatin orang-orang gak kamu kenal. Sementara kamu lupa untuk nyelamatin diri sendiri. Orang yang pertama harus kamu selamatin adalah diri kamu sendiri gitu. Nanti sisanya itu kayak bonus aja gitu. Ibaratkan kayak di dalam kegelapan kamu berusaha cari lilin, cari lentera gitu. Kamu nyalain, ya orang-orang sekitar kamu kebantu gitu. Ada cahaya nih gitu. Jadi itu adalah panggilan jiwamu. Saat kamu mampu untuk ngelakuin itu, nih, dia kan ada bawa tongkat ajaib, terus ada cahayanya. Saat kamu ngelakuin itu kamu udah di jalan panggilan jiwa gitu, udah di jalan yang memang seharusnya. So, itu akan memberikan kamu kedamaian gitu, bukan hanya untuk pleasing orang lain atau memuaskan hati orang lain, tapi untuk diri sendiri gitu. Kedamaiannya dicari untuk diri sendiri di sini. Also, ini adalah kamu punya kemampuan untuk giving. Ini energi giver, jadi bisa memberikan konsep healing secara energi gitu, atau bahkan bisa memberikan healing dalam bentuk membuat organisasi non-profit untuk ngebantu orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang mampu untuk memberikan tenaga waktu gitu, ada juga yang mampu untuk memberikan ilmu. So, pernah lihat gak sih kayak guru-guru yang dibayarnya tuh gajinya kecil banget, tapi udah ngelakuin dengan tulus gitu, karena emang ngebantu. Ini juga ada yang purpose atau life purpose-nya seperti itu. Itu akan ngebantu mencari kedamaian jiwa atau kedamaian hatimu gitu, saat kamu giving sesuatu secara ketulusan gitu. So, niatkan ngelakuin segala sesuatu dengan tulus, itu akan sangat ngebantu mendapatkan kedamaian hati. The bottom of the deck, di sini ada the High Priestess. Trust yourself, percaya sama dirimu sendiri. Dalam berprogres, saran aku adalah simpan ke diri sendiri. Tidak perlu diumbar-umbar ke sosmed, tidak perlu diumbar-umbar ke orang lain. Gitu. Banyak hal yang harus kamu simpan sendiri. When you know something, kayak kamu tahu nih ada pesan-pesan dari semesta, keep it to yourself. Nikmatin kamu sendiri. Berprogres sendiri dulu gitu. Yang tadi aku bilang, saat kamu berprogres tanpa kamu usahakan
untuk ngebantu pun kamu udah ngebantu orang lain gitu, karena cahayamu akan semakin terang gitu. So aku bakalan lihat don't forget to manifest ya. Usahakan ucapkan segala sesuatu yang positif. Kayak ibaratkan mulut kita itu mengucapkan doa lah gitu. Jadi kalau misalnya mengungkapkan sesuatu yang negatif, words itu ada energinya. Suara kita, kata-kata kita itu ada energinya. Saat kita sebarkan hal yang negatif, yang tercatat di semesta itu yang negatif, dan itu tidak bisa kita ambil ulang gitu, nggak bisa kita hapus. Kalau udah sebar ke semesta ya udah gitu. So udah harus mindful atau mikirin atau lebih bijaksana dalam berucap gitu, entah itu dalam bentuk lisan atau tulisan gitu. Di sini ada sacred journey. Intervention, seeker, self-knowledge. Jadi, pengetahuan ada di dalam diri. Ini waktunya buat cari di dalam diri sendiri dari pengalaman hidup kamu. Dan di sini yang namanya sacred journey, yang tadi aku bilang, jalan kamu tuh bukan hanya benefitnya atau keuntungannya untuk dirimu saja, tapi untuk orang-orang sekitar. Yang namanya intervention nanti akan dibantu kok, selalu akan dibantu sama semesta. Minta. The hidden world. Kapan terakhir kali kamu ngobrol sama yang di atas? Kapan terakhir kali kamu ngobrol sama semesta? Coba ngobrol sama semesta. The hidden world, changing consciousness, awareness, extrasensory, and perception. Nanti bakalan lebih sensitif lagi cara pandangnya soal dunia ini, lebih sensitif lagi cara untuk mengaplikasikannya ke kehidupan kamu. Nanti ada perubahan kalau aku lihat, perubahan pola pikir, cara pandang gitu. Yang namanya kita di perjalanan spiritual itu tidak akan hanya sebenarnya nggak ada finishnya gitu. Akan selalu ada step naik lagi gitu, level up lagi gitu. Itu berproses terus menerus, dan saat berproses kita pasti akan selalu ada upgrade lagi, perubahan pola pikir yang lebih besar lagi, lebih dalam lagi, lebih tajam lagi gitu. The healing temple of the lunar light, life cycle, energy healing, communication. So ini mungkin harus kamu fokusin juga untuk energy healing. Belajar tadi komunikasi. So komunikasi itu juga sebagai bentuk proses healing. Kalau misalnya kamu jarang untuk curhat atau nggak bisa untuk curhat, tadi ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama semesta gitu. Jadi ada sesuatu yang kamu sampaikan gitu, bukan hanya dalam hati saja, tapi yang tadi bijak dalam berucap. Karena sekali kamu mengucap sesuatu itu udah tertulis di semesta gitu. Ada the pathway, direction, purpose, change. Nanti ada perubahan di direction kamu, arah kamu, and it's okay. Jangan khawatir, jangan takut, nanti ada jalan yang jelas kok gitu. Cuman yang namanya kebingungan itu udah pasti wajar. So jangan lupa untuk tadi seringlah berkomunikasi sama semesta. The mirror, other life, past life, dimensional lives. Nanti banyak yang akan mendownload atau dapetin banyak imajinasi atau bahkan gambar-gambaran tentang possibility atau kehidupan, gambaran kehidupan kamu. Ada yang kehidupan masa lalu, kehidupan potensi ke depan yang seperti apa. Tadi, saat kamu dapetin informasi tersebut, simpan buat diri sendiri. Okay? Also di sini ada share future prospect, decision to make, seeking guidance. Dan jangan lupa untuk jangan malu buat bertanya. Kamu bisa tanya sama semesta, sama higher self kamu, atau bahkan sama orang-orang sekitar kamu. Jadi kita komunikasi sama sesama manusia juga harus ya. Itu akan sangat membantu juga untuk perkembangan jiwa. So aku bakalan lihat freedom. Kamu orang-orang yang punya kebebasan. Jadi, gunakan privilege tersebut. Gunakan keuntungan kebebasan itu. Wonders, jangan lupa untuk selalu nambah ilmu.
selalu jadi orang yang penasaran akan sesuatu hal. Itu yang akan sangat jadi benefit atau ngebantu atau nilai plus untuk hidupmu. So aku bakalan lihat ini bakalan jadi the outcome untuk situasi ini. Lihat pesannya. The outcome of the situation. Kalau yang aku lihat di sini lebih mudah untuk bisa membantu healing hatimu sendiri sih. Nanti punya kemampuan untuk healing dengan cukup cepat gitu. Jadi artinya mungkin kemarin butuh healing yang waktunya butuh lama gitu, berlarut-larut. Cuman nanti at some point kamu mampu untuk bisa controlling emotion kamu sendiri gitu. Entah itu dibantu dengan journaling, entah itu dibantu dengan tadi curhat, bisa dibantu juga dengan curhat sama semesta gitu. Dan itu yang akan kayak ada feeling yang datang bisa di-release, feeling datang bisa di-release gitu. Jadi mampu untuk nge-release dengan sangat mudah. Also di sini blessing of practicality. Jadi akan lebih simple lagi konsep kebahagiaan, konsep cinta, konsep materi gitu, atau spirituality. Nah, ini yang bisa bikin nyaman atau bisa bikin kedamaian hati. Dari energi The Seven of Pentacle adalah tumbuhnya rasa kesabaran. Dari tumbuhnya rasa kesabaran, ini lebih seperti yang narik kemakmuran gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu berlanjut, bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then, if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!